Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022.
Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a.
rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2.
Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan.
bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia, sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta
Perbincangan Putri Chandra pindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuat Ma'ruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1.
Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuat Maruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuat Maruf.
Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2.
RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu?
Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022.
Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a.
rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2.
Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan.
bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandrawati menunduk dan menangis. Tangis Putri Chandrawati mendapat banyak perhatian publik termasuk pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Kirdi mengatakan tangis Putri Chandrawati bisa karena trauma atau karena diminta untuk mengakui kejadian yang tak pernah ada. Selain menangis di persidangan, Putri Chandrawati juga menunjukkan ekspresi lain, termasuk bercanda dengan sang kuasa hukum. Kirdi menyoroti momen bercanda dan membandingkannya dengan pernyataan pengacara Putri, Febri Diansyah, yang menyebut kliennya dalam kondisi trauma berat. Kirdi menjelaskan seseorang yang depresi tak melulu menunjukkan ekspresi muram. Orang yang depresi masih bisa merasakan marah, takut, dan bahagia. Sehingga dalam beberapa kondisi bisa saja tertawa, kemudian teringat kejadian dan menjadi sedih lagi. Kirdi menambahkan momen bercanda Putri dengan kuasa hukumnya bisa diterjemahkan dalam beberapa asumsi. Bisa diterjemahkan antara pura-pura atau depresi atau sedang lupa dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian soal ekspresi Putri yang sempat menangis saat peristiwa di Magelang diceritakan, Kirdi memberikan analisisnya. Kirdi menilai tangisan Putri tidak semata-mata bisa dinilai sebagai trauma karena adanya peristiwa pelecehan. Diketahui pelecehan tersebut juga masih abu-abu dan belum diketahui kebenarannya. Tangisan karena trauma jika diasumsikan pelecehan seksual benar terjadi. Namun, tangisan juga bisa diartikan bisa saja karena diminta mengakui kejadian yang tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain itu, Putri Chandrawati lebih banyak menunduk dalam sidang. Menurut Kirdi, gestur tersebut merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari pandangan orang lain atau menyembunyikan ekspresi.
menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Brigadir J disebut menangis seusai bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar di Rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuatmaruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya, Susi, untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum atau JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Nurmawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Lantas siapa sosok Erna Nurmawati? Dikutip dari tribunmedan.com, dalam sidang ini Erna Nurmawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Sosoknya bernama lengkap Erna Nurmawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar, Bali pada 2016 silam. Lantas Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia menegaskan jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Untuk itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tidak menerima eksepsi itu. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material.
Sementara permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Perbincangan Putri Chandrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuatmaruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Baradae yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Verdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J, namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudannya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis lalu meminta maaf kepada Putri. Dalam sidang Senin 17 Oktober 2022